Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuranisha dengan NIM 931208619. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 11 dengan tema pendampingan dan penanganan perkara di PT UN. Materi yang pertama yaitu tentang ada beberapa ciri khusus yang menjadi karakteristik hukum acara peradilan tata usaha. Yang pertama, satu negara, yaitu antara lain sebagai berikut. Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna mencari kebenaran material. 2. Sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas yang terbatas. 3. Gugatan di pengadilan pun tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang keempat, terhadap putusan hakim pengadilan pun berlaku asas erga omnes, artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak lain yang terkait. Yang kelima, dalam proses pemeriksaan di persidangan berlaku asas audi alteram partem, yaitu para pihak dalam sengketa harus diberi kesempatan yang sama untuk didengarkan penjelasannya sebelum hakim memberikan putusan. Yang keenam, dimungkinkan adanya peradilan in absentia atau dalam arti tanpa kehadiran tergugat. Yang ketujuh, adanya kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan. Untuk materi yang kedua yaitu terkait prosedur pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tahap pertama, pihak penggugat atau pemohon atau kuasanya datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan membawa surat gugatan rangkap atau sesuai ketentuan daerah, disertai soft copy, fotokopi objek sengketa apabila ada, surat kuasa atau berjumlah sesuai ketentuan daerah, eksemplar disertai fotokopi kartu pengenal advokat apabila ada. Tahap kedua yaitu petugas meja pertama menerima gugatan atau permohonan beserta kelengkapannya. Tahap ketiga, petugas meja pertama memeriksa kelengkapan berkas gugatan atau permohonan menggunakan daftar periksa atau checklist dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada panitera muda perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap. Tahap keempat, panitera muda perkara meneliti berkas gugatan atau permohonan. Apabila berkas belum lengkap, panitera muda perkara mengambil berkas dengan melampirkan daftar periksa supaya penggugat atau pemohon melengkapi kekurangannya. Apabila berkas sudah lengkap, berkas diserahkan kepada petugas meja pertama. Tahap kelima yaitu petugas meja pertama atau kasir membuat surat kuasa untuk membayar SKUM. Materi yang ketiga yaitu terkait tahapan persidangan di PT UN. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pembacaan putusan, materi muatan putusan, amar tambahan dalam putusan peratun, cara pengambilan putusan, jangka waktu penyelesaian sengketa tun, minutasi putusan, pelaksanaan putusan. Materi selanjutnya yaitu teknik dan strategi tahapan pendampingan dan penanganan di PT UN. Perkara yang sudah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh penggugat, maka tinggal menunggu panggilan sidang. Pemanggilan oleh panitera pengganti atau jurusita pengganti kepada pihak penggugat atau pemohon dan tergugat dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan permohonan. Selanjutnya, kita perlu bukti yang kuat untuk mempertahankan argumen tersebut. Kita memerlukan surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Untuk memeriksa kompetensi dari sebuah gugatan di mana setiap eksepsi berfungsi menguji
G. Kewenangan administratif pengadilan dalam memeriksa perkara. Kemudian setelah mempersiapkan materi, dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak untuk mengumpulkan bukti serta keterangan sebelum menyusun jawaban. Dimulai dengan menyusun fakta hukum dengan bukti berupa dokumen yang dikelompokkan dengan memisahkan yang mana fakta hukum dan bukan fakta hukum, untuk kemudian setelah ditemukan fakta hukum agar runtutan jawaban serta runtutan logis dari kronologis perkara agar sesuai dengan bukti perundang-undangan dan teori hukum yang ada. Agar arah penanganan tersebut gugatan dapat ditangani dengan baik, maka perlu untuk membangun satu pola pikir yang sama, baik secara substantif maupun administratif, agar jawaban dan pembuktian dapat secara utuh dan berkesinambungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.